Cuman pada saat malam ini yang gue rasain itu jadi kayak dia energinya tuh berbalik gitu loh. Dia di batu tadi dia begini di depan gitu, di depan batu itu sosoknya tinggi, cuman aku belum tahu ini apa ya. Oke teman-teman, kita sedang menuju ke pemakaman Trunyan dan belum pernah ada yang eksplor malam hari. Kita jadi yang pertama. Kita sudah ada di Trunyan. Sekarang jam berapa? Setengah tujuh. Oke, setengah tujuh. Ya. Sebelumnya udah ada yang pernah gitu wisatawan yang kesini malam-malam? Udah ada Pak. Udah ada. Tapi kan dulu kan tukulnya kan juga udah pernah sini dia tuh, tapi dia tuh bikin film tuh katanya. Oh selain itu Banyak juga. banyak juga. Oh kirain kita yang pertama. Enggak. Enggak. Ya udah kita nunggu gelap aja sih. Permisi. Halo guys, jumpa lagi sama gua Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gua Billy Christian. Setelah kita tadi sore ke kuburan Trunyan, sekarang kita pengen tahu situasi pada malam hari seperti apa, dan kita lihat situasinya seperti apa di sini. Di sini gue nggak sendiri. Di sini ada Bun Bun, ada Elmika, ada Tomku, Vicky, ada Michael Billy, dan Pak Wayan. Pak Wayan, ya, yang nemenin kita di sini. Oke, mari kita lihat-lihat sekitar sini, ya. Nah, kalau malam nggak terlalu wangi ya. Iya malah, iya benar, malah kecium baunya. Ya. Dari sini udah kecium. Jadi perbedaannya, kalau kita kesini siang hari, aroma dari mereka yang sudah meninggal tidak akan terlalu kecium. Samar, hampir hilang sama sekali. Tapi kalau kita kesini pada malam hari, somehow aromanya dari mereka itu lebih jelas tercium. Jadi lebih bisa dideteksi gitu. Itu bau ada baunya yang dari pemakaman itu kecium. Kaget gitu kan. Tadi siang nggak kecium tapi malam ini kecium. Vibes atau energinya di sana itu lebih ke hitam gitu. Kalau siang itu kan vibes-nya itu positif, damai. Nah kalau malam itu dia energinya lebih ke hitam gitu. Tadi sih pas yang kita naik, aku lihat ada di belakang situ ada sesuatu, cuman tiba-tiba hilang. Oh, ini Banyak yang ini kok, memang banyak yang melihat gitu, karena ya baik lagi seperti yang gue bilang tadi siang, mereka tidak meninggal tapi mereka tertidur gitu. Mereka menyatu dengan alam, sudah menjadi satu, menjadi bagian dari tempat ini gitu. Dan balik lagi, kita bicara soal pemakaman, ada beberapa kriteria pemakaman. Biasanya kan ada yang angker gitu kan, ada yang tidak berpenghuni, kosong, demit pun nggak ada gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang pemakaman yang di sini hari ini rasanya sangat-sangat damai, sangat-sangat peaceful. Kalau buat gue pribadi ya, tidak ada kesan angker sama sekali, tidak ada pergerakan energi yang mencoba untuk mengganggu.
Cara tentang para penghuni, ada banyak yang melihat, ada banyak yang apa ya? Ya memang mereka ada di sini tapi tidak untuk mengganggu gitu loh. Tidak kosong tapi juga tidak mengganggu, sangat damai. Oke. Kalau malam hari ya ini ya baunya agak sedikit berkurang ya. Sedikit tercium sedikit ya. Jadi kan memang gini loh Mas. Jadi sebenarnya masih kalau udah malam segini mungkin wanginya pohon agak Berkurang. kurang lagi. Berkurang. Karena sudah malam gitu loh. Karena sudah malam ya. Karena dia tuh kalau kalau udah pagi itu memang dia tuh Wangi menguatkan gitu lebih kan. kuat ya. Lebih kuat Ya. gitu, ya. Mekanisme pohonnya ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa pohon tarumanyen ini dia lebih banyak memiliki energi yang. Dia berhubungan dengan matahari yang punya energi yang juga. Sementara kalau bicara soal pemakaman dan mereka yang sudah meninggal kan mereka energinya yin. Jadi akan disedot gitu loh, akan ditarik. Nah pada saat malam tentunya energi yangnya kan akan berkurang karena suplai dari matahari itu kan nggak ada. Gantinya bulan itu juga energi yin. Makanya jadi kurang bisa untuk istilah kata untuk menyerapnya gitu. Yang bikin penasaran, gue sih tidak mau di sini mengganggu mereka yang beristirahat. Gue lebih penasaran dengan pohonnya malahan di sini. Kalau boleh, gue mau minta waktu nggak lama-lama karena di sini berurusan dengan nyamuk ya. 5 menit lah ya. Boleh. Kamu mau situ? Kayaknya view-nya di sini lebih bagus ya. Secara view kamera lebih bagus mana sini ya? Oh, oke. Mau ke situ. Iya. Gue pengen duduk di dalam, cuma tinggal nyari posisi aja. Ada laba-laba. Maaf ya teman, aku cuma mau duduk sebentar. Lanjutkanlah apa yang mau kamu lakukan. Oke. Bukan toket. Tadi ada suara ketawa. Bukan toke sih. Apa sih? Toke nggak begitu. Toke Suara pasti kecekikan gitu. Itu. Kayak Gitu. gitu. Kayak gitu. Suaranya kayak gitu tadi. Enggak, tadi sebelumnya dia suara gitu. Oh ya. Monyet. Monyet ya? Oh, mungkin bisa jadi sih. Antara malam sama siang ya. Sebenarnya sih sama aja. Nggak gimana juga, nggak takut juga, nggak ngerasa ngeri juga. Bener kata KL kan, memang nggak ada rasa vibrasi atau energi yang mengancam gitu, kasarnya. Nggak ada sih, damai-damai aja. Cuman tadi sih kalau gue yang pas lagi kita berhenti di dermaga, yang di area situ justru gue ngeliat ada kayak penampakan Black Panther, macan kumbang. Macan kumbang itu. Kalau Cuman itu doang sih yang mirip yang tadi El bilang juga saat kesini tadi. Kalau malam-malam tuh bedanya, gue tadi baru jalan sampai sini udah mulai kecium gitu baunya, aromanya. Aromanya beda gitu. Sebenarnya kalau gue dari siang. Siang gue nggak nyium. Dari siang. iya, kalau Vicky dari siang. Dari siang. Gue sih ngerasainnya karena gue kan siang tadi kesini ya. Gue coba ngerasain energinya juga.
Yang gue rasain tuh dia kayak cleansing gitu, kayak menyedot hal-hal yang katakanlah kurang baik atau hawa negatif yang sempat nempel ke kita gitu loh. Dia ada menyedot hawa kita, tapi hawa bukan hawa yang hawa energi kita ya, tapi hawa yang negatif gitu kan, disedot sama dia. Cuman pada saat malam ini yang gue rasain itu jadi kayak dia energinya itu berbalik gitu loh. Energi yang dia punya jadi lebih dingin. Dan kalau soal menyedot, gue nggak merasakan dia menyedot lagi energinya gitu. Lebih dibilang ke larinya lebih ke arah yin juga enggak juga, tapi dia memang kayak tidak menyedot gitu loh. Jadi lebih kerasa pada saat siang. Siang menyedot yang negatif. Kerasa banget pergerakannya tuh, maksudnya kerasa gitu, perputaran energinya tuh sangat-sangat kerasa. Justru kalau malam malah memang nggak berasa gitu perputaran energinya, tapi ada hawa dingin yang lain gitu loh. Yang gue rasakan itu kalau pada saat siang itu ada aliran energi yang kenceng yang kayak ngerinyu, pada saat malam itu ada hawa dingin yang masuk ke tangan, tapi itu pelan, walaupun padat kerasanya, tapi itu pelan masuk tuh. Tapi itu bukan energi untuk ngerinyu, tidak ada perasaan tenang, tidak ada perasaan joy yang seperti yang tadi siang gue rasain dari pohon itu. Cuma masuk aja, berputar pelan-pelan. Jadi gue ngerasanya juga kayak terhanyut, kayak mau tidur jadinya gitu. Ini kayaknya sih memang sudah berusia apa mungkin, gue nggak tahu ya, mungkin ratusan kali ya, atau bahkan mungkin ribuan itu. Sesuatu yang memang nggak cuma 10-20 tahun usia dari si pohonnya ini, karena dilihat dari pergerakan energinya tuh yang sangat-sangat kaya gitu. Dia menyerap banyak hal, dia menyerap berbagai macam energi yang gue nggak bisa deskripsikan di sini karena terlalu banyak, dan itu apa ya, buat gue itu sesuatu yang sangat amazing, sangat luar biasa deh. Sebenarnya kalau dari energi sih ya nggak terlalu jauh beda gitu ya, maksudnya kalau dari, maksudnya bukan energi, lebih dari perasaannya gitu ya, tetap damai, tetap enak, tetap nggak mencekam juga gitu. Saat cuman bedanya ya tadi dari pas baru masuk aja, kalau malam itu langsung kecium aromanya, aroma yang ada di sini mulai kecium. Sama ada bedanya apa ya, kalau siang itu gue ngerasa ada energi yang kayak meluap gitu dari tanahnya, dari pohonnya. Nah kalau malam nggak ada, putarannya dirasakan ya. Ini malam-malam nggak ada gitu. Karena kan waktu pas kemarin tadi nyampe gue langsung pegang pohonnya kan, gue coba pegang pohon, rasain energinya sama nggak sama yang tadi siang. Kalau tadi siang kan berasa energinya jalan gitu, kayak gue bilang. Tapi kalau malam ini kayak nggak berasa gitu. Entah turun energinya tuh gimana gitu. Kayak macam shutdown tapi nggak shutdown karena masih kayak ada tidur energinya gitu. kan. Tidur gitu. Iya, kayaknya pohonnya tidur. Jadi rasanya lebih kayak gitu sih. Coba aku cobain dulu. Boleh. Saya gue pegangin lampunya. Ya kan kayak nggak ada energi, nggak berasa gitu. Iya kan. Padahal tadi siang kerasa kan. Kalau siang kenceng banget ya, serot ke atas. Ada, tapi nggak sekenceng siang. Iya. Kayak tipis. Lain kan. Dia katanya kalau mobil gitu ya, bensinnya tuh pakai tenaga matahari gitu. Iya. Jadi begitu tuh ganti sama bulan, yang energi yang dia bobok kayak gitu. Masih sih. Oke. Tapi yang tadi pengen Tomku gambarin muncul lagi atau berubah atau gimana? Atau nggak kelihatan sekarang? Gak kelihatan, soalnya kayak apa ya? Jadi kayak kalau misalnya kayak tadi siang, ibaratnya pohonnya tuh nyala. Pohonnya tuh benar-benar nyala, gara-gara ada energinya sampai ke semua seluruh-seluruhnya, sampai ke bawah gitu ya. Dan kalau dipegang juga langsung dapet sosoknya di pintu situ. Tapi kalau ini malam udah redup, benar-benar shoot kayak lagi tidur aja gitu. Bedanya itu. Sampai akhirnya jadi yang di sini berasanya jadi yang dari luar kiri kanannya mulai berasa ya. Jadi lebih. Padahal ini portal loh. Iya, ada portal situ tuh. Iya. Pokoknya ini portal. Cuman ya begitu malam shutdown. Kata aktifnya ya karena matahari. Bensinnya itu. Nah terus kan, wah ini kenapa ya kok bisa beda kayak gitu? Seolah-olah si pohonnya kayak nggak aktif gitu.
Terus gue coba lagi, gue pegang juga. Tadi siang kan berasa tuh energinya. Pas dipegang, wah bener-bener energinya tuh nggak ada. Energinya tuh ada mungkin tapi tipis. Jadi kayak redup, kayak lebih yang kalau tadi siang kayak zrong, zrong, zrong. Ini cuman kayak dem, dem, dem. Jadi kayak tidur, tapi dia napas, tapi dia tidur. Sebenarnya nih ada yang menarik nih di batu ini tadi. Oh, di balik batu. Iya, enggak, justru dia di batu tadi. Oh, di dia dalam batu. begini di depan gitu, di depan batu itu. Sosoknya tinggi, cuman aku belum tahu ini apa ya, belum pernah lihat juga. Hati-hatian dari luar loh, Iya, karena bener. yang dari luar itu tidak datang. bersahabat. Mungkin kayak gini nggak sih, kan tadi kan Kak Elmika kan bilang kan pohon ini kan kalau ibaratnya mobil kan tenaganya tenaga surya kan, dari sinar matahari. Nah makanya kenapa bisa jadi gara-garanya karena ini pakai tenaga surya dan tidak mengcover, jadi yang bagian situ baunya lebih kecium. Apa karena makhluk-makhluk yang lainnya lebih aktif di malam hari? Iya. Aku lihat sosok tapi baru sampai badan aja. Kepalanya enggak? Kepalanya mungkin masih ke atas lagi. Gitu, baru sampai badan aja, kepalanya masih ke atas lagi. Dan itu panjang, jarinya tuh panjang-panjang gitu. Jadi aku cuman ngelihat dia berdiri begini, tangannya lurus di samping, tapi si jari tuh panjang-panjang, itu hitam gitu, tinggi banget. Cuman palanya belum kelihatan gitu. Sampai aku liatin terus gitu, aku sorot-sorot gitu pakai senter ya. Karena aku nggak pernah ngelihat yang kayak gitu sih. Maksudnya belum pernah, dan aku nggak tahu itu jenis apa atau apa gitu, karena belum pernah lihat. Dari tadi siang sebenarnya udah cium Apa? cium bau, ya mohon maaf, bau dekomposisi manusia. Iya. Terus? Ya baunya itu datang pergi sih, mungkin karena angin kali ya. Itu sih Tapi kalau malam lebih terasa? lebih atau? terasa. Malam lebih Yang terasa. sebelah sini nih. Ya. Nih. Gak usah ditunjuk. Ya udah, kita cuma lihat-lihat. Terus gue coba merasakan kembali, mencoba mencari apakah masih ada si sosok si putri yang kita lihat. Ternyata nggak ada juga. Menarik ya Bella, di sini banyak uang berserakan dan tidak ada satu orang pun yang berani buat ngambil. Nggak boleh. Nggak boleh, pasti karena ada sesuatu. Nggak mungkin cuma hanya sekedar nggak boleh doang. Itu. Iya. Biasanya kalau nggak boleh itu pasti pulang bawa bala kalau semua ngambil-ngambil gitu. Iya. Dan pasti sudah pernah terjadi, makanya di warning biasanya gitu tuh. Sebenarnya di situ ada tulisannya mestinya. Nih, Ada tulisan sebenarnya. gue belum baca deh. Cuman emang udah kayak nggak kelihatan gitu tulisan Oh. peraturan-peraturannya. Mengambil apapun. Iya, iya. Iya, iya. Menarik ya. Teman-teman, ini bukan sampah ya. Ini adalah barang-barang, benda-benda yang dipersiapkan untuk mengantar para arwah ke menyeberang. Piring, gelas, jadi kayak mungkin mereka kalau iya gitu kayak ya, keluarga sendal ya. berpikiran kayak nanti kalau di sana mereka buat Apa yang makan ada dibutuhkan piringnya. gitu. Betul, apa yang dibutuhkan sendal jepit, tapi rata-rata baru sih Kak. Ya, ini di depan gue ini ada tulang ya. Iya. Ada tulang. Paha kayaknya. Siang sama malam sebenarnya sih kurang lebih sama ya energinya, nggak, ya emang damai aja, emang karena di sini juga apa ya, kuburan yang bener gitu, nggak ada yang bekas kecelakaan atau apa kayak gitu sih. Itu aja sih. Ya, sama aja ya berarti ya. Oke, jadi memang seperti udah dijelaskan ya, bahwa ada 3 jenis kuburan di sini. Mereka yang meninggal dengan normal, kemudian mereka yang meninggal dengan seperti kecelakaan, ada cacatnya seperti itu, dan juga mereka yang meninggal
sebelum menikah. Itu dikategorikan sebagai bayi. Seperti itu, walaupun sudah dewasa kalau belum menikah tetap dikategorikan bayi. Untuk kuburan bayi bukan di sini, ini hanya orang yang meninggal secara normal aja. Oke, sekarang jam berapa? 7. Jam 7:08. Oke, kita bisa prepare. Ada lagi yang mau ditambahin, Bun? Nggak ada sih. Paling nanti kalaupun Di wawancara. aja. Secara visual udah Bil. Secara visual sih udah. Udah ya? Mau ditambahin lagi? Iya. Yang tengkorak udah ya? Tengkorak sana doang, gue nggak dapat fokusnya. Oh, kalau tengkorak yang sini? Udah. Oh, udah. Oke. Paling Sana harus pakai ini kayak lebih enak. Oh, lu mau nih. Sini. Tuh, itu lampunya. Center sih ada. Oh, center. Kenapa? Anak gue cuma butuh ini doang. Susah. Cukup sih. Aku di danau itu aku ngelihat ada siluman buaya sih Kak, yang di dalam danau gitu. Ada, maksudnya bukan cuman ada satu gitu, jadi ada beberapa. Oke. Penunggu danau itu. Penunggu danau itu gitu. Jadi ternyata danau pun ada penunggunya gitu, bukan cuman hanya kuburan Tronyannya. Pada saat prosesi upacara mengantar mayat ke kuburan, para wanita dilarang ikut ke kuburan. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa jika wanita ikut mengantar ke pemakaman, maka berdasarkan keyakinan mereka di desa akan terjadi bencana. Proses upacara pemakaman di desa Trunyan sampai saat ini dilaksanakan sebagaimana diwarisi oleh para leluhurnya. Jadi masih asli sesuai dengan apa yang diwariskan dari leluhur pertamanya, Kata Saranya. Iya. Perempuan dilarang untuk ikut mengantar. Buat teman-teman gitu yang pergi ke sana gitu, kalau misalnya takut ada yang ikut atau yang apa, sebenarnya gini, kalau misalnya sampai ada yang ikut, ya ada kemungkinan kamu disukai sama mereka yang ada di sana, atau mungkin kamu ada mengucapkan kata yang tidak pantas di sana gitu, jadi mereka ngikutin. Tapi sebenarnya gini, mereka ngikutin bukan selalu buruk sih Kak, bukan selalu mereka mau mencelakai gitu. Kadang-kadang memang mereka mau mengikuti ya karena mereka suka sama kita gitu, ya udah dia mau ikutin aja. Jadi kalau misalnya diikutin, ya kalau kalian tidak merasa kenapa-napa, ya udah biarin aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian merasa kenapa-napa, mungkin kalian bisa cari bantuan. Sosok perempuan yang di sini cukup mendominasi, di mana auranya dia itu
Kalau bahasa gampangnya tuh kayak Tante Kun di sini. Berarti nggak panggil? Ditunggu. Ditunggu. Kesana, suruh kesana.